permen yang sudah reject itu, yang diproduksi itu, dan bukan untuk mengkonsumsi, karena mungkin pandangan mereka berbeda kan, nggak paham sekali tentang hakikat Hindu itu sendiri. Apalagi namanya aja Mahadewa Agung gitu kan, itu udah katakan Bali banget, Hindu banget itu kan, apalagi diaturkan ke Tuhan itu sendiri, dewa. Sisa-sisa itu akan dimakan kan, apalagi persembahan ke Tuhan kan pasti dimakan. Memang dalam ini majelis kan harus komunikasi dengan BPOM itu sendiri kan, kita nggak tahu unsur kimia. Harus kita cek apakah itu memang ada unsur kimia atau memang layak beredar, layak dimakan apa enggak. Kan harus dibuktikan. Sampai jangankan yang berupa makanan, yang nggak berupa makanan, contoh seperti busung, bunga, kemarampe, itu pun kalau ada unsur kimianya itu udah pasti dilarang. Itu kayak ya mungkin merupakan cambuk bagi kita, ya harus berinovasi. Ini hal yang luar biasa nih, yang harus segera ditindaklanjuti kan. Kalau kita di lembaga kan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Kalau bisa kita hindari, jangan pakai yang itu. Menariknya, bahan baku utama permen berasal dari produk reject atau permen yang tidak layak edar dari Jakarta. Daripada dibuang, permen-permen itu diberdayakan menjadi bahan sajen. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. 2 hari lalu kita sudah podcast bersama dengan Mangku Danu terkait dengan memaknai Banten. Ternyata masih terus bergulir terkait dengan bagaimana lembaga Hindu kita memandang terkait dengan permen yang diproduksi dari bahan bekas ataupun reject dari Jakarta yang diproduksi di Jawa, karena kapasitasnya yang didatangkan ke Bali ketika ritual Galungan, Kuningan, Hari Suci Nyepi itu banyak sekali. Coba kita mendengar tanggapan dari lembaga Hindu, yaitu PHDI Provinsi Bali, Pak Nyoman Kenak Tastu. Om Swastiastu, Miko. Baju hitam, Ya, selamat sore. Miko putih. Ya, iya. Putih hitam. Udah deh. Yang penting ininya, pikirannya nggak hitam, nggak gelap. Sehat Pak? Iya, saudara, sampai saat ini sehat. Sehat dan tetap mendapatkan kedudukan jabatan sebagai Iya, tapi walaupun sedikit agak batuk gitu. Karena sering Dharma Wacana ketemu ya kebanyakan ngobrol kali ya, ngobrol dan kurang istirahat. Kita minta waktunya cukup lama untuk merespon karena saking padatnya Pak Nyoman. Tetapi beliau peduli terhadap Hindu Channel yang juga peduli terhadap umat Hindu di Bali, karena ini penting untuk dibahas. Mohon tanggapannya, apakah ada panduan teknis terkait dengan sarana Banten yang ada di Bali, khususnya dari sisi pandangan lembaga? Oke. Terima kasih De Miko. Pertanyaan yang luar biasa, yang susah sekali. Saya harus berpikir, berpikir panjang mungkin untuk menjawab. Tapi panduannya yang terpenting adalah itu semua diatur dalam sastra kan. Kalau apapun itu jenisnya, apalagi menyangkut tentang upekara Banten itu sendiri kan, harus dengan perilaku kita juga harus diatur. Apalagi dengan sarana, prasarana diatur juga. Terutama di Atharwaveda. Kan itu harus semua berdasarkan suatu kebenaran. Aturan itu satya beradratam. Kalaupun ingin kehidupan itu ya seimbang. Seimbang dalam artian nggak ada gejolak di Buana Alit, diri kita sendiri, dan Buana Agung. Kan ada dalam Atharwaveda disebutkan satya beradratam ugram diksa tapa brahmayadnya pratiwi darayanti. Itu penyangga dunia loh. Nah, sekarang masuk ke tentang sarana upekara atau Banten itu sendiri, lebih-lebih yang viral kemarin gitu mungkin ya di mana tuh namanya, di Kebumen kalau nggak salah ya, itu kan menyangkut tentang permen itu sendiri kan. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita sembahkan itu dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas artinya nggak melihat itu. Yang terpenting adalah patrem, palem, puspem, toyem. Kan itu inti dari persembahan itu sendiri, yadnya itu. Tapi apakah
ada yang lain ada selain itu. Sampai itu kalau sekarang permen boleh dikatakan itu asalnya kan dari palem kan gitu. Mungkin dari bahannya dari daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Tapi yang pasti sarana upakara itu harus sukla dan satwika. Sukla artinya nggak pernah dipakai, reject, nggak pernah dipakai. Umpama kayak bekas makanan yang babi yang kedaluarsa. Satwika artinya makanan yang murni mulia, artinya bahwa itu fermentasinya ataupun kandungan dari belum tercampur oleh zat-zat kimia lainnya. Walaupun itu sudah tercampur yang sudah difermentasi, itu kan mestinya ada aturan ditentukan layak enggaknya beredar oleh BPOM. Kan gitu. Tapi makanya ini dua yang kunci dari sarana upakara itu adalah sukla dan satwika. Itu kuncinya. Nah, jangankan gitu kan, ya melalui sarana Banten yang lainnya, caru gitu kan. Caru mungkin pernah dilihat bagaimana upakaronya. Caru itu kan kadang-kadang tumpengnya itu keras gitu, kadang-kadang ada kritikan gitu kan, atau bahkan bahan-bahannya udah lama, udah bukan itu bukan kedaluarsa. Yang penting bahannya itu adalah sukla dan satwika. Artinya tumpeng yang dibuat walaupun dalam kurun waktu sehari atau 2 hari itu agak sedikit mengeras, tapi bahannya kan itu satwika dan sukla. Gitu. Satwika artinya nasi yang sudah basi itu nggak layak dipakai untuk tumpeng. Demikian juga bahan-bahan yang lainnya dari mungkin bahan-bahan untuk caru itu sendiri kan itu ya harus dibersihkan dulu, mempepada gitu. Jangan sampai menggunakan hal-hal yang sudah kotor, udah itu nggak sukla, nggak satwika. Kan itu kunci dari bagaimana kita mempersembahkan itu, karena sesuai dengan sastra itu di dalam apa namanya persembahan itu kan apapun yang kita persembahkan setelah itu pasti kita tunas lungsur yang merupakan persadam. Nah, persadam itu kan kalau sekarang yang berkembang yang viral itu kan masalah permen itu. Tapi apakah mesti harus canang itu berisi permen atau isi roti yang reject? Nah, pertanyaan gitu kan nggak mungkin. Itu karena kembali lagi kita mengatakan bahwa canang upakara itu di dalam apa namanya yadnya prakerti itu merupakan perwujudan dari Tuhan itu sendiri dan angga buana termasuk diri kita sendiri. Tapi dalam lontar apa namanya makna bebantenan itu merupakan persembahan, ketulus ikhlasan persembahan itu. Gitu. Berarti kita harus mempersembahkan itu dengan tulus ikhlas. Kan gitu. Dan itu baru kita lungsur, tunas. Nah, membuat canang yang merupakan kalau canang kan merupakan upakara kanistan. Kanistan bukan berarti yang jelek, enggak. Kanistan itu artinya inti pokok dari sarana upakara itu. Kan banyak upakara itu dari boleh dikatakan dari tingkat tinggi, dari catur, bebangkit, terus peras pengamian, udal kuruna dan semuanya itu kan. Nah, itu yang kuncinya adalah ini namanya kunci inti dari bebantan itu adalah canang itu sendiri, merupakan inti atau kanistan dari sarana upakara itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita membuat Banten udah ada aturannya, apalagi canang kan ada ceper melambangkan dari dewa Rawi, bulan itu sendiri, ada uras, ada porosan,
urasnya itu ada apa yang melambangkan matahari juga, ringgitan-ringgitan itu melambangkan bintang itu Arda Chandra kan. Jadi itu sudah ada artinya simbol-simbol. Terus ada canang, tebu, terus ada kue. Yang terakhir ada beras, kan? Beras itu melambangkan ketulusan hati, benih-benih kehidupan. Ketulusan hati itu ada bunga, ketulusan hati. Nah sekarang kembali kepada permen. Permen itu kan udah diwujudkan di sana, udah ada dari Trimurti ini ada yang namanya melambangkan Ongkaro itu, ada kejajang, ada tebu, kan itu. Tebu itu merupakan permen itu merupakan fermentasi dari tebu itu kan. Nah, tapi sekarang kalau kita mempersembahkan itu canang itu nggak perlu ada apa-apanya, nggak usah ada permen. Tapi kalau kita mesodo, nah, kalau Bali kan mesodo itu bisa ngaturan permen, kue, lawar, atau bahkan apa itu namanya. Tapi mutlak itu harus ada canang. Mohon dibedakan, biar dibedakan. Kalau ngaturan canang nggak usahlah pakai hal-hal lain. Yang penting terinti dari canang itu, apa bahan canang itu. Tapi kalau kita mesoda itu yang lain-lainnya, kopi kayak kadang-kadang rokok juga ada kan, itu bahannya dari tumbuh-tumbuhan. Kalau rokok kan, apakah salah? Enggak juga. Itu nggak salah, tapi paling enggak dari mesoda itu adalah unsur canangnya gitu, ketulusan hati yang penting melambangkan semuanya itu udah ada gitu sebenarnya itu. Dan gitu. Ketulusan hati ini sudah benar-benar diterapkan dan dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Iya. Sampai berabad-abad sampai saat ini. Habit, dan bahkan itu merupakan aksioma kan yang tidak perlu kita buktikan secara nyata dari satu etam ke etam yang lainnya, enggak. Itu sudah merupakan habits dan merupakan kebenaran yang hakiki dan merupakan wujud implementasi dari sastra itu sendiri, kan gitu. Pak Nyoman, ini tadi sudah kita siapkan banyak pertanyaan, baru satu pertanyaan, 3 pertanyaan sudah terlewati, sudah dijawab. Ternyata luar biasa Pak Kena. Cuma yang gini, sangat disayangkan bahwa ritual Bali, galungan kuningan yang upacara besar, itu dimanfaatkan di luar Bali untuk memproduksi hal-hal yang reject atau barang bekas. Nah, ini tapi dari pihak video yang kita saksikan itu dia sudah jujur bahwa ini tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, tidak dikonsumsi oleh manusia berarti hanya untuk sesajen ataupun banten. Nah, pertanyaannya, sesajen dan banten ini adalah kan simbol perantara perasaan ataupun niat tulus ikhlas manusia dihaturkan kepada leluhur dan juga para dewa. Nah, apakah para dewa dan juga leluhur kita tahu bahwa ini barang reject? Bagaimana pandangan dari Pak Kena? Ini karena 3 pertanyaan sudah dilewati langsung tadi. Iya, itu kembali lagi dengan niat tulus ikhlas, apalagi mengatakan bahwa itu bukan untuk dikonsumsi. Jujur itu adalah kunci dari semuanya kan gitu, kejujuran. Karena kalau ingin sukses, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kejujuran, itu kunci dari kesuksesan. Ya, uretano dikse apnoti, kan gitu. Disiplin dan jujur itulah kunci dari keberhasilan itu sendiri. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah permen yang sudah reject itu, yang diproduksi itu, dan bukan untuk mengkonsumsi, karena mungkin pandangan mereka berbeda kan, nggak paham sekali tentang hakikat Hindu itu sendiri. Apalagi namanya aja Mahadewa Agung gitu kan, itu udah kata-kata Bali banget, Hindu banget itu. Iya. Itu mungkin karena keterbatasan, makanya semua berperan ini, terutama dari unsur pemerintah kan. Ayo kita mengedukasi, jangan sampai ini terulang lagi. Lebih-lebih nanti ada korban, kan gitu. Jangan salah bahwa sesajen yang kita aturkan itu adalah sifatnya sukla dan satwika. Artinya setelah itu kita harus lungsur, tunas. Kalau kebanyakan mungkin kita persembahkan ke siapa? Kita manfaatkan lagi kayak daksino itu kan bisa dimanfaatkan untuk kelapa, untuk minyak kan, minyak goreng. Itu semua itu bermanfaat, nggak dibuang begitu saja, kecuali sampai jangankan yang berupa makanan, yang nggak berupa makanan, contoh seperti
busung, bunga, kembang rampe, itu pun kalau ada unsur kimianya itu udah pasti dilarang. Itu kayak kemarin kan kembang rampe itu kan ada zat pewarna, itu udah menyalahi aturan sastra itu sendiri karena bisa mengakibatkan kanker. Itu kita hirup. Nah sekarang kembali lupa juga. Nah sekarang kembali apalagi makanan. Nah yang dikategorikan itu merupakan makanan yang suklo kan gitu. Karena itu kita harus tunas. Kan nggak mungkin kalau ada, ya contohnya ada kita membuat sesajen kan setelah selesai katur, pasti kita tunas kan. Kecuali hal-hal yang keras semuanya kayak busung itu kan nggak mungkin. Tapi kalau yang sifatnya makanan, kalau buah, lebih-lebih permen. Kan saya juga sering kalau ada permen di bandar, pasti saya minta lagi dikit untuk cuci mulut lah gitu kan. Nah itu kan iya lungsuran persadam, kita bangga loh kalau nunas lungsuran itu bener. Apalagi ada pendeta di Bali, merupakan suatu kebiasaan habit yang nggak bisa kita pungkiri. Salah satu contoh, ada umat yang menyuguhkan sajian kepada pendeta Sulingi. Setelah itu umat Hindu punya ngantre untuk bisa mendapat persadam sisa dari makanan dari pendeta itu. Artinya apa? Itu udah vibrasi kesucian itu udah melekat di makanan itu kan, apalagi diaturkan ke Tuhan itu sendiri, dewa. Sedangkan ke pendeta aja umat kita minta untuk sisa-sisa itu akan dimakan kan, apalagi persembahan ke Tuhan kan pasti dimakan. Itu yang berbahaya. Makanya sarana upakara itu harus satwika dan suci. Gimana kita menilai? Ya harus badan yang khusus untuk itu. Paling enggak kalau kita melihat dari segi luarnya, tapi yang mempunyai kewenangan itu tentang makanan agar satwika memang dalam ini majelis kan harus komunikasi dengan BPOM itu sendiri kan. Kita nggak tahu unsur kimia. Harus kita cek apakah itu memang ada unsur kimia atau memang layak beredar, layak dimakan apa enggak. Kan harus dibuktikan. Kan gitu. Iya benar-benar Pak Nyoman. Karena kita pastinya akan muncul dari umat Hindu yang menyaksikan pada hari ini Pak Nyoman, bagaimana sosialisasi PHDI terhadap kesucian bahan upakara gitu. Kesucian bahan upakara kan tidak hanya permen saja, banyak sekali yang dikirimkan ke Bali dari berbagai daerah, dari hal yang bahan jadi sampai bahan mentah itu kan semua dikirim ke Bali. Ya. Bagaimana pengawasan PHDI kalau di Bali ada desa adat, kemudian ada pemerintah juga. Nah ini kalau menurut Pak Nyoman Kena, bagaimana pengawasan yang dulu? Kalau memang dulu belum ada pengawasan ya sudah, berarti dengan kejadian ini berarti harus ada pengawasan yang lebih detail menuju ke hari-hari raya besar tahun ini sampai tahun selanjutnya. Kalau pengawasan dan edukasi secara mandiri, ya itu sudah kita laksanakan kan. Setiap ada kesempatan, kan gitu. Setiap ada kesempatan, artinya bahwa semua berperan kok dalam hal ini pemerintah ataupun lebih-lebih kalau kita di lembaga, setiap ada event hajatan, terutama kalau kita di PHDI kan setiap Sabtu Minggu kan ada yang namanya kegiatan di kantor. Itu resmi melibatkan pemangku kepentingan itu sendiri. Juga pemangku sang penadahan upadesa, pendeta Sulingi itu sendiri kan. Itu kita informasikan untuk memberikan edukasi. Manfaatkan diri sendiri sebagai seorang penadahan upadesa untuk mengedukasi masyarakat. Kan gitu, bukan berarti harus sewaktu-waktu kita kumpulin umat untuk dengar ceramah, enggak secara bosan. Setiap ada event, hajatan, upacara contohnya, itu diselipkan minimal 5 menit. Itu udah ada aturan di dalam persamuan media, udah kita teruskan dan udah dilaksanakan juga oleh pemangku. Saya secara tidak langsung pernah lah melihat, ya kita kan melihat ke kantong-kantong umat itu, dan secara tidak langsung kita melihat bahwa sudah selesai pemangku ngantap atau seorang Sulingi yang ngantap, dikasihkan yang namanya Dharma Wacana itu kan dia dikit minimal 5 menit. Arti dan makna itu, tapi secara langsung juga kita atau pengurus PHDI juga
harus berperan aktif gitu. Kalau saya sih kebetulan di lingkungan itu kan sering ada beberapa komunitas yang membuat canang atau membuat sarana upakara itu. Paling enggak, walaupun kita belum bisa melihat secara detail bahan-bahan mentahnya itu ataupun bahan jadi itu udah steril banget dari bahan kimia, tapi kita harus antisipasi juga pakai masker minimal. Masker itu karena banyak bukti bahwa itu penyebab kanker loh. Penyebab kanker, dan saya sendiri keluarga sudah ada yang kena juga. Itu menghirup itu apalagi busung, apalagi ental gitu kan, kembang rampe. Minimal kalau bisa kita hindari jangan pakai yang itu gitu loh. Tapi walaupun kita nggak tahu kan bahwa itu pakai kimia apa enggak, pakai formalin apa enggak, kan gitu, nggak mesti, nggak tahu kita ya pakai masker lah. Terus demikian juga pemangku kepentingan dalam ini, pemangku pendeta ya sebagai seorang penada ini desa, terus setiap saat memberikan edukasi, cerewet, popek kalau bahasa sononya itu kita pasti cerewet, dan sudah kita lakukan itu. Tapi hasilnya kan ya sekali lagi ya kita harus berani berkorban segalanya kan gitu, demi kemajuan kita kan, demi umat. Jangan sampai ada perasaan bahwa wah bosan, udah sering kita lakukan, dia lupa lagi. Enggak. Setiap saat, setiap ada kesempatan, setiap ada momentum, ayo. Karena sekarang kan fluktuatif banget ininya, kejadian-kejadian ini. Siapa nyangka sekarang ada permen yang beredar yang sudah nggak layak beredar itu yang memakai bahan reject kan kemarin-kemarin nggak ada, tapi siapa tahu besok ada gitu. Tetap kita mengedukasi umat. Gitu. Benar Pak, karena itu setuju bahwa memang harus ada edukasi di berbagai kegiatan, paling tidak diselipkan 5 menit ini cukup bagus sekali. Pak Nyoman, ini tentu kita akan memberikan, ini bentuk teguran dari umat Hindu yang ada di Bali bahwa kami menerima bahan-bahan baik itu mentah, bahan jadi kirimkan ke Bali untuk sarana sembahyang, tetapi ini bisa dipahami, kejadian ini bisa dipahami makna filosofi, kemudian peruntukannya untuk apa, ini harus bisa dibedakan oleh para yang memproduksi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Kena, ini bener-bener kita 5 menit ternyata udah lebih. Bagaimana lembaga yang ada di Bali bisa bekerja sama dengan instansi-instansi kesehatan atau lembaga lainnya, BPOM dan juga instansi lainnya. Dengan kejadian seperti ini, apakah akan melakukan pemerintah akan melakukan cek di lapangan terkait dengan video yang beredar di Kebumen ini, atau hanya ini dianggap biasa saja? Kalau memang ini dianggap biasa saja, berarti umat Hindu kita di Bali tidak ada kualitas. Monggo Pak. Terima kasih. Kalau kejadian seperti ini saya anggap bukan hal yang biasa. Ini hal yang luar biasa nih, yang harus segera ditindaklanjuti kan. Kalau kita di lembaga kan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi kayak masalah kesehatan gitu, edukasi ke beberapa instansi. Tapi kalau ada kejadian ini ya kita juga berpikir harus evaluasi ulang bahwa ada beberapa yang belum kita jamah. Salah satu contohnya mungkin BPOM. BPOM ini yang belum kita menjalin kerjasama kan di dalam pengawasan itu kan. Kalau umat lain kan sudah, ya mungkin merupakan cambuk bagi kita, ya harus berinovasi, selalu berkomunikasi dengan semuanya. Jangan sampai ini turun lagi, jangan sampai ini dianggap, ayo kita bertindak, bila perlu ayo kita uji lab itu. Kalau memang ada yang meragukan makanan itu, bila perlu turun, mari. Kalau kita sih ya siap, tapi kalau kembali lagi kalau kewenangan kan paling enggak ya kita harus menggandeng pemerintah kan, dalam hal ini BPOM atau siapa aja. Iya, itu kita pasti support, dan jangan sampai ini dianggap hal yang biasa.
besok aja udah nggak bakalan ada lagi yang iya yang biasa-biasa itu jangan. Ayo kita bersama semua instansi lah ya, kita peduli care dengan kesehatan umat, bukan Hindu aja kan. Permen bukan dinikmati bukan sekedar untuk upakara aja, bukan untuk Banten aja kan, itu untuk dikonsumsi juga, dan bukan untuk umat Hindu aja kan, gitu semuanya. Pasti coba ada di dalam resepsi kan banyak juga yang menyajikan permen itu dimakan oleh umat yang lainnya, itu jangan sampai membahayakan kesehatan umat kita. Ya itu. Karena kita diskusi terlalu serius sampai kita lupa ngopi. Oh iya, aduh padahal kopinya enak banget ini. Tapi kita tadi di bawah sudah ngopi. Astenggara Pak Nyoman kena sampun hadir di podcast ini channel, memberikan pemahaman, apalagi tadi sastra-sastranya sudah jelas, di Sarasa Musaya sudah jelas bahwa sarana persembahyangan kita itu sudah ada panduan secara kitab suci. Namun bagaimana kita sebagai lembaga saat ini atau sebagai yang memiliki kepentingan bisa menyelesaikan ini, bisa diselesaikan, bisa bergandengan, karena dampaknya tidak hanya umat Hindu saja, dan dampaknya tidak hanya orang-orang yang dewasa saja, tetapi dampaknya juga sisi spiritual kita, kesucian kita berkurang secara spiritual. Suksmo, Suksmo, Miko, dari Hindu Channel luar biasa ini, anak-anak muda yang berkreasi, mudah-mudahan dilancarkan semuanya kan, pahala gitu, karena yadnya lu akan dinikang yang gitu kan, berarti berpahala nantinya dari ide-ide ataupun perbuatan yang telah dilakukan oleh Hindu Channel untuk mencerdaskan umat. Iya, itu. Terima kasih sekali lagi kami dari majelis. Tentu dengan para Mas Santi bersama dengan Pak Nyoman, Ketua PADI Provinsi Bali. Para Mas Santi, Om Santi, Om. Iya, terima kasih. Luar biasa.